Sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari ini, dan satu hari ini terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang telah memberikan anugerah-Mu berupa kekuatan baru bagi kami di pagi hari ini. Sungguh tak terhingga berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau telah menyapa kami dan memberi kami hati yang gembira. Berbicaralah Tuhan sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Rabu 23 November 2022. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 18. Demikian bunyinya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sering kita mendengar ungkapan puji Tuhan, haleluya. Puji diri, hamamago. Sepertinya ungkapan ini main-main. Tapi sebenarnya punya makna yang dalam. Yaitu jangan memuji diri. Karena bila memuji diri, akan memperoleh kehancuran. Jadi yang layak dipuji adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Biasanya kita tidak senang dengan orang-orang yang selalu memuji diri. Dalam percakapan, dalam pertemuan, selalu memuji dirinya. Kalau bukan karena aku. Apalagi yang atau bermegah dengan keberhasilan atau yang dikerjakan orang lain. Bila hal seperti ini terjadi, pasti akan muncul konflik. Mengakui kesuksesan orang lain karena usahanya. Konflik di sini jangan hanya dilihat konflik secara fisik, tetapi juga konflik pikiran. Seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Korintus yang sangat berdampak dalam kehidupan jemaat. Banyak yang memuji pekerjaan mereka berhasil. Mereka memuji diri karena menganggap keberhasilan, kesuksesan anggota jemaat Korintus yang notabene adalah masyarakat. Mereka bersukacita dan memuji diri, bahkan dengan merendahkan dan menghakimi Rasul Paulus dengan mengatakan Rasul Paulus adalah pengajar sesat. Rasul Paulus adalah rasul palsu. Oleh karena itu, saat ini lewat firman Tuhan, Rasul Paulus mengajak orang Kristen untuk hidup dalam terang Injil. Orang-orang yang hidup dalam terang Injil tidak akan termakan oleh hasutan para pengajar-pengajar sesat yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Orang yang hidup dalam terang Injil pasti akan memuji Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan tidak mau merendahkan orang lain. Bahkan orang yang
hidupnya dalam terang Injil pasti mampu mengakui kelebihan orang lain dan mengakui keberhasilan orang lain. Oleh karena itu, jangan bermegah dan menganggap keberhasilanmu, kesuksesan orang lain. Ingat, orang percaya kepada Injil akan mengakui bahwa keberhasilan karena Tuhan yang bekerja. Saudara, ibu bapak yang dikasihi Yesus Kristus, kepada kita saat ini diingatkan oleh firman Tuhan, Tuhanlah yang harus dipuji. Bila hidup kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita akan dipuji oleh Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan kepada kita di tengah-tengah berbagai tantangan hidup. Sebab lewat kebersamaan kita dengan Tuhan, ujian yang datang pada kita pasti kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berperkara di dalamnya. Dengan maksud dan tujuan kita dimenangkan sebagai orang-orang percaya dan sebagai anak-anaknya. Jadi, hiduplah bersama Tuhan agar hidupmu menang menghadapi berbagai tantangan. Jangan kecil hati. Jangan marah bila pekerjaanmu tidak diterima orang. Tetapi banggalah bahwa apapun hasil yang kamu peroleh dari pekerjaanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dan pekerjaanmu dan kamu sendiri berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih membuka hati dan pikiran kami. Betapa besar berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah berkat yang kami terima dari Engkau. Dan apapun yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan pasti bersama-sama dengan kami. Kami juga serahkan umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan pakailah kami sebagai umat-Mu yang taat dan yang hanya memuji Engkau. Kami selalu berserah kepadamu bahwa keberhasilan, kesuksesan yang kami raih bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhanlah yang ikut bekerja dalam hidup kami ini. Dengarlah Tuhan doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.